Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Buya, izin bertanya. Ada seorang penuntut ilmu Buya. Penghasilan kedua orang tuanya itu dengan menjual rokok dan termasuk di dalamnya adalah produk-produk Yahudi. Kemudian uang hasil jualan rokok tersebut digunakan untuk membeli kitab, alat-alat tulis dan lain-lain. Bagaimana hukum menjual rokok tersebut Buya? Dan bagaimana dengan ilmu si penuntut ilmu yang didapatkan dari kitab yang dibeli dengan uang hasil jualan rokok? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak disuruh menuntut ilmu karena agar bisa mengamalkan ilmunya. Tujuannya adalah untuk menghindarkan yang haram, bahkan yang makruh sekalipun. Termasuk diantaranya anak disuruh menuntut ilmu adalah agar menjadi pejuang-pejuang yang bisa memerangi segala bentuk ketidakadilan, kekafiran, kemaksiatan. Itu kan anak dikirim ke pondok. Maka orang tua yang sadar akan maksud ini, hendaknya dia juga sadar dong. Masa anak saya akan aku cetak untuk menjadi orang yang memerangi sesuatu yang tidak baik, tapi aku biayai dengan sesuatu yang tidak baik, kan aneh. Ini aneh. Maka orang tua sekarang yang perlu dibangun kesadaran pada orang tua tersebut agar dia sadar waktu mengirim anaknya ke sini itu untuk apa sih? Ya misalnya saja, contoh ekstrim saja. Seorang tua menunjukkan anaknya, nak, kamu mondok yang benar nak ya, supaya kamu bisa jauh dari haram, jauhi zina, nyuri dan sebagainya. Rupanya biayanya yang digunakan adalah mencuri dan berzina. Ini aneh, orang tua nggak sadar. Kalau memang dia sudah sadar akan tujuan seorang anak, akan dipilihkan dari harta yang bersih, yang paling bersih. Kemudian juga untuk memerangi musuh-musuh Allah. Nah, sekarang memberi produk yang musuh Allah kan membesarkan musuh Allah. Ini sebenarnya keunikan, tapi kebanyakan di zaman sekarang belum sadar makna ini. Kalau ada orang beli produk-produknya orang yang memusuhi kita, ini sebenarnya nggak ada kesadaran. Apa artinya sebuah perjuangan? Makanya kadang-kadang ini kritik ke dalam sebuah pondok pesantren misalnya, yang katanya akan dididik anaknya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua produknya di dalamnya adalah bukan milik saudara kita, milik orang yang memusuhi Islam. Ini kan aneh. Maka kami serukan kepada siapapun, kalau membantu pondok, jangan pondok yang seperti itu. Karena apa? Wong dia sendiri tidak ingin membela saudaranya kok. Wong belanja air saja, belanja air yang tidak miliknya saudara kita. Bagaimana akan kita bantu dia? Wong dia sendiri gak ada punya kerinduan untuk membela saudaranya kok. Bagaimana kita akan membela dia? Kalau dia tidak cerdas, kita harus cerdas. Saya punya bantuan uang hanya 100 juta. Kepada siapa akan aku berikan? Oh, pesantren itu. Lah pesantren gimana? Pesantrennya tidak pernah peduli urusan seperti itu. Wong dia beli air-airnya musuh. Beli roti-rotinya musuh. Beli minyak-minyaknya musuh. Tidak pernah berpikir bahasanya, kalau aku belanja roti di milik tetanggaku yang muslim ini, yang tidak memusuhi, atau tidak muslim dan tidak memusuhi, maka aku membantu dia. Nah, kalau tidak ada kerinduan ke sana, bagaimana akan ditolong orang tersebut? Makanya kami himbau kepada semuanya, kepekaan ini penting. Kalau kita memang golongan orang kelas pelit, tidak bisa berderma dan bersedekah, paling tidak belanjalah di tempat saudara kita, karena itu sesungguhnya sedekah. Sudah pelit jarang sedekah, atau bahkan yang jago sedekah sekalipun, tapi sedekahnya sambil kita membantu ke tempatnya orang-orang yang musuhi kita. Semua produk yang diindikasi musuh Islam, jangan dekat dengan mereka, harus begitu. Karena apa? Diindikasi musuh Islam kok, tetangga kita masih banyak yang punya kok. Jadi sebenarnya dari sisi kesadaran ini yang perlu dihadirkan. Lah, orang tuanya mungkin tidak sadar makna ini, tinggal perlu disadarkan. Disadarkan, diingatkan pelan-pelan, dikirim surat yang halus, yang indah, karena rizki dari Allah nggak akan berkurang. Nah, semestinya ya tidak akan
diberikan kepada anaknya hal-hal yang kurang baik semacam itu. Cuman tidak semua orang tua tuh punya pemahaman yang sama. Ada suatu ketika ada orang memondokkan anaknya, lalu dia menitipkan uang di tempat yang ada ribanya. Jadi uang ribanya yang digunakan untuk ngirimi ke pondok. Lah ini karena dia tidak mengerti kebodohannya. Ya ujungnya tidak sampai, anaknya tidak sukses karena diberi makanan yang haram kok. Jadi kami himbau kepada orang tua, untuk anak-anakmu beri makanan yang bersih. Karena apa? Menuntut ilmu itu berat. Akan menjadi pewaris Rasulullah. Jangan sampai mendapatkan ilmu gara-gara makanannya bukan makanan yang bersih dan halal dan berkah, sehingga dia punya ilmu malah menjadi musuhnya Rasulullah. Ulama-ulama munafik, punya ilmu tapi bela Islam, seperti itu. Jadi sebagai seorang anak punya tugas mengingatkan. Tapi tidak boleh langsung keras. Kenapa? Mungkin abah ibunya juga orang yang baru hijrah. Perlahan dong, jangan abah haram, dosa masuk neraka, jangan begitu dong. Tapi diingatkan, abah, umi sebaiknya harus begini. Perlahan, namanya proses. Ada suatu ketika di sini ada orang tua bangga sekali di saat anaknya mengingatkan, Buya, ya Allah, anak saya baru sebulan sudah mengingatkan, Mama jangan produk begituan dong, Ma. Sudah mengingatkan, karena ibunya insaf. Iya nak. Mama kalau ngirim jangan begini ya, ini produk ini nggak boleh, ini musuh Islam. Langsung ngingetin saya. Pak, ibunya bangga, seneng, anak saya sudah punya hero, saya selamanya tidak pernah kepikiran ngomong gitu. Anak saya baru mondok 2 minggu sudah tahu begini. Nah ini. Jadi perlunya kita itu adalah membangun kesadaran. Sehingga kami sampaikan misalnya, kita perlu mengangkat segala yang ada urusannya dengan Islam. Bukan berarti kita mengajari bermusuhan dengan orang kafir. Oh enggak, orang kafir yang tidak mengganggu kita enggak boleh kita ganggu. Tetangga kita yang kafir kalau lapar kita wajib kasih makan kok. Tapi segala kelompok yang diindikasi musuh Islam membuat merongrong Islam, hati-hati, jangan bantu mereka. Sebuah masjid atau musola, pesantren, kita kan menyuruh kepada hijrah kepada syariat Islam. Lah kok rekeningnya bukan syariah, itu bagaimana dia itu? Bang, sudah ada rekening syariah yang banyak, kok ada pondok pesantren menyeru dakwah. Maka kami seru pada jangan bantu ke tempat tersebut karena dia sendiri gak peduli dengan syariat. Cari tempat lain, wong harta Anda terbatas kok. Jangan membantu di tempat orang yang kurang peduli kepada syariat. Apalagi jelas gamblang begitu dan ada pilihannya. Kecuali dulu belum ada rekening kecuali konvensional misalnya. Sekarang sudah ada syariah. Sudah ada syariah, bagaimana Masjid Al-Bahjah dibangun dengan rekening yang tidak syar'i, kan aneh. Katanya mengajak orang dekat kepada syariah. Kenapa tidak kita dukung yang ada urusan dengan syariah? Saya himbau jangan bantu dia. Terus bantu yang jelas-jelas dengan syariat dong. Kenapa? Karena bantuan kita terbatas. Paling tidak ingatkan, saya akan bantu, tolong dirubah. Begitu. Karena tidak semua orang punya kepekaan sama. Sebetulnya mereka bukan niat untuk membesarkan konvensional atau yang ada ribanya, bukan, cuman karena belum ada kepekaan. Sehingga kita ingatkan, saya tidak akan bantu Anda. Kenapa? Anda belum mendukung syariah. Kok bisa? Anda masih seenaknya sendiri pakai seperti itu. Coba keuntungannya kemana nanti? Tapi kalau ke syariah, kepada Islam dan seterusnya, seperti itulah. Jadi yang perlu kita bangun adalah kesadaran, dan membangun kesadaran perlu dengan kelembutan dan sering disampaikan, dan paling tidak mulailah dari diri Anda sendiri. Sebagai seorang anak sadar, ingatkan orang tua, terus mengingatkan dan mengingatkan, itu termasuk jihad. Yang nggak boleh adalah cuek, yang penting dapat duit. Itu anak yang susah dapat ilmu. Mungkin orang tuanya seperti itu, tapi seorang anak terus merasa gelisah dan selalu mengingatkan orang tuanya, barokah bagi sang anak. Karena sang anak ternyata rindu untuk menyelamatkan orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.